Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menanggapi video ceramah dari Buya Syakur, yang dimana di video tersebut Buya Syakur mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada dan tidak mungkin seseorang dapat memberikan syafaat. Mari kita simak cuplikan videonya. Kaedah umumnya seperti difirmankan oleh Tuhan sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang pendosa bisa memikul dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Kita ini semua terbebani dengan dosa-dosa masing-masing. Tidak mungkin kita akan mampu menggendong dosa orang lain. Ya nanti di akhirat nggak ada urusan. Sekalipun suaminya kiai, istrinya nggak bener, ya masing-masing itu nggak bisa. Orang lain memberikan syafaat gitu, mana mungkin, ya kan? Nggak ada semuanya itu. Cuplikan video tadi sangat jelas bahwa Buya Syakur mengatakan tidak mungkin orang lain memberikan syafaat. Mana mungkin, nggak ada semuanya itu. Bahkan Buya Syakur berdalil dengan surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wisra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, adalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun. Perlu kalian ketahui, syafaat menurut bahasa etimologi berarti menggenapkan, menggabungkan, atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah atau perantara, dan tolab atau permintaan. Syafaat menurut istilah terminologi berarti menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Saya berikan contoh agar kalian lebih memahami apa itu syafaat. Misal, si A ingin berobat ke rumah sakit, tetapi dia tidak memiliki biaya yang cukup. Oleh karena itu, dia ingin meminjam uang kepada si B yang terkenal kaya. Namun si A tidak begitu akrab dengan si B, sehingga dia meminta si C untuk jadi perantara. Akhirnya, si C mengantarkan si A pada si B, sehingga keperluan si A terpenuhi. Nah, si C yang berlaku sebagai perantara di sini disebut dengan syafi', yaitu pemberi syafaat. Dan dari sini pun sudah bisa dinilai kalau Buya Syakur sebenarnya tidak memahami apa arti dari syafaat. Dan kaidah atau dalil surat Fatir ayat 18 yang dijadikan hujah oleh Buya Syakur tersebut tidak ada hubungannya dengan syafaat. Karena pada dasarnya, syafaat bukanlah memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain, melainkan memberikan pertolongan atau menjadi perantara bagi orang lain melalui doa agar orang tersebut diampuni dosa dan kesalahannya. Begitu banyak dalil ayat Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang syafaat. Berhubung Buya Syakur menolak hadis, saya akan memberikan bantahan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat. Dalil yang pertama, surat Az-Zumar ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalil yang kedua, surat Maryam ayat 86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Dalil yang ketiga, surat Az-Zukhruf ayat 85 dan 86. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi, orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak dan mereka meyakininya. Dalil yang keempat surat Toha ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya." Dalil yang kelima surat Al-Anbiya ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhoinya." Dan dalil yang keenam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya." Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat. Dari ayat-ayat yang telah saya sebutkan, kita sudah bisa menilai betapa konyolnya pemikiran Buya Syakur yang mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada. Perlu kalian ketahui, yang pertama kali mengingkari adanya syafaat ialah kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Lalu yang selanjutnya, Buya Syakur mengatakan bahwa sekalipun suaminya kiai, istrinya nggak benar, ya masing-masing itu. Yang dalam artian, seorang suami tidak akan menanggung dosa istrinya ataupun anaknya yang melakukan maksiat. Memang benar kaidah secara umum yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wala taziru waziratu wisra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tetapi perlu kalian ingat, walaupun seseorang tidak menanggung dosa orang lain, bisa saja seseorang atau suami mendapatkan cipratan dosa maksiat yang dilakukan oleh keluarganya ataupun orang lain. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab. Sebagai contoh, ketika suami sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya atau putrinya bermaksiat, nampakkan aurat, atau membiarkan istrinya menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumah saat suami sedang tidak di rumah, atau membiarkan anaknya berpacaran, bahkan sampai mengizinkan anaknya berduaan pergi keluar dengan yang bukan mahramnya, maka kepala keluarga turut mendapatkan dosanya, karena berarti dia menyetujui kemaksiatan yang dilakukan keluarganya. Dan bisa juga seseorang menanggung dosa orang lain atau mendapat cipratan dosa dari orang lain, lantaran dirinya berdakwah mengajarkan kesesatan kepada orang lain. Salah satu contohnya ya seperti ceramah sesat yang diajarkan oleh Buya Syakur, yang dimana dia mengatakan syafaat tidak ada, Islam belum sempurna, menolak hadis, mengatakan sholat tidak penting, yang penting ibadah sosial atau sedekah, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran menyimpang lainnya. Landasan dalil yang saya jadikan hujah adalah surat Yasin ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25, "Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan." Jadi, salah besar jika Buya Syakur mengatakan tidak ada syafaat di dalam Islam. Dan kira-kira kelak di padang mahsyar nanti, Buya Syakur akan meminta syafaat siapa ya? Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.